Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DNS server atau domain name system server. Ya, di sini ada konsep dan cara kerja DNS, yaitu di mana suatu host pada jaringan TCP/IP ya harus memiliki alamat IP agar dapat diakses. Lalu alamat IP yang digunakan sekarang biasanya adalah yang versi 4 yang dibentuk dalam format angka long integer yang berukuran 32 bit, kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yang dimana setiap kelompoknya masing-masing terdiri dari 8 bit. Bila dalam suatu jaringan TCP/IP memiliki banyak sekali host, maka tidak mudah bagi manusia untuk mengingat alamat-alamat IP tersebut. Karena itulah alamat-alamat IP ini perlu dipetakan menjadi nama yang dapat diingat manusia secara mudah dengan menggunakan DNS. Di sini ada contoh ya, ini yang contoh, misalnya seperti IP address 222.124.194.11 yang dipetakan menjadi www.istn.ac.id sehingga lebih mudah diingat. Dalam teknologi internet sekarang ini, DNS pun merupakan jantung yang sangat berperan penting. Setiap kali kita menggunakan internet dalam kegiatan kita sehari-hari, maka setiap kali itu pula secara tidak langsung kita menggunakan DNS. Penggunaan DNS di dalam internet tersebut meliputi aplikasi email, browsing, SSH atau telnet, FTP, maupun aplikasi yang lain yang ada kaitannya dengan internet. Oleh karena itu, pengetahuan dan pengertian DNS merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh operator maupun pengguna internet. Di sini ada penjelasan mengenai DNS atau Domain Name System. Itu merupakan sistem database yang terdistribusi yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. DNS mempunyai kelebihan ukuran database yang tidak terbatas dan juga mempunyai performa yang baik. Lalu penjelasan lainnya adalah merupakan aplikasi pelayanan di internet untuk menerjemahkan domain name ke alamat IP dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, komputer yang terhubung dan memiliki tanggung jawab memberikan informasi zona nama domain Anda. Merubah nama domain menjadi alamat IP dan juga memiliki tanggung jawab terhadap distribusi email di server yang menyangkut dengan nama domain. Dan yang terakhir adalah aplikasi yang membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email. DNS dapat dianalogikan sebagai pemakaian buku telepon, di mana orang yang ingin kita hubungi berdasarkan nama untuk menghubungi dan menekan nomor telepon berdasarkan nomor dari buku telepon tersebut. Hal ini terjadi karena komputer bekerja berdasarkan angka, dan manusia lebih cenderung bekerja berdasarkan nama. Misalkan domain name yahoo.com mempunyai alamat IP 202.68.0.134. Tentu mengingat nama komputer lebih mudah dibandingkan dengan mengingat alamat IP-nya. Di dalam DNS, sebuah name server akan memuat informasi mengenai host-host di suatu daerah atau zone. Name server ini dapat mengakses server-server lainnya untuk mengambil data-data host di daerah lainnya. Name server akan menyediakan informasi bagi klien yang membutuhkan yang disebut resolver. Fungsi utama dari sistem DNS ialah menerjemahkan nama-nama host atau hostname menjadi nomor IP atau IP address ataupun sebaliknya, sehingga nama tersebut mudah diingat oleh pengguna internet dan memberikan suatu informasi tentang suatu host ke seluruh jaringan internet. Lalu ada keunggulan DNS, yaitu di sini ada mudah. Yang dimaksud dengan mudah adalah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer, yaitu cukup hostname-nya saja. Yang kedua konsisten, maksudnya adalah IP address sebuah komputer boleh berubah, tetapi hostname tidak berubah. Contohnya www.istn.ac.id mempunyai IP 222.124.194.11. Kemudian terjadi perubahan menjadi 222.124.194.25. Maka di sisi klien seolah-olah tidak pernah ada kejadian bahwa telah terjadi perubahan IP karena komputer kita hanya mengenali nama domainnya, yaitu www.istn.ac.id. Dan yang ketiga adalah simple, yaitu user hanya menggunakan suatu nama domain untuk mencari baik di internet maupun di intranet. Konsep dan hierarki DNS. DNS adalah suatu bentuk database yang terdistribusi
di mana pengelolaan secara lokal terhadap suatu data akan segera diteruskan ke seluruh jaringan dengan menggunakan skema client server. Suatu program yang dinamakan name server mengandung semua segmen informasi dari database dan juga merupakan resolver bagi klien-klien yang berhubungan ataupun menggunakannya. Struktur dari database DNS bisa diibaratkan dengan struktur file dari sebuah sistem operasi Unix. Seluruh database digambarkan sebagai seluruh struktur terbalik dari sebuah pohon atau tree, di mana pada puncaknya disebut dengan root node. Pada setiap node dalam tree tersebut mempunyai keterangan atau label, misalnya seperti .org, .com, .edu, .net, .id, dan lain-lainnya. Yang relatif terhadap puncaknya, ini bisa diibaratkan dengan relative path name pada sistem file Unix seperti directory bin, usr, var, etc, dan lain sebagainya. Pada puncak root node dalam sebuah sistem DNS dinotasikan dengan dot titik atau bisa juga dengan slash pada sistem file Unix itu sendiri. Struktur database DNS. Domain namespace merupakan hierarki pengelompokan domain berdasarkan nama. Domain ditentukan berdasarkan kemampuan yang ada di struktur hierarki yang disebut level, yang terdiri dari pertama ada root level domain, yang merupakan level paling atas di hierarki yang diekspresikan berdasarkan periode dan dilambangkan oleh dot atau titik. Yang kedua ada top level domain, berisi second level domains dan host, yaitu com adalah organisasi komersial seperti IBM, terus edu institusi pendidikan seperti UC Berkeley, berkeley.edu, lalu ada .org yaitu organisasi non-profit seperti Electronic Frontier Foundation yang alamatnya adalah EFF.org. Ada .net, organisasi networking. Gov ini adalah organisasi pemerintahan non-militer ya. Untuk MIL, organisasi pemerintah militer. Lalu ada XX, kode negara ya. Di sini seperti ID atau AU yang melambangkan kode dari suatu negara, ID Indonesia, AU Australia. Second level domain berisi domain lain yang disebut subdomain ya. Contoh istn.ac.id. Second level domain istn.ac.id bisa mempunyai host www.istn.ac.id. Lalu ada third level domain berisi domain lain yang merupakan subdomain dari second level domain di atasnya. Contoh ilcom.istn.ac.id. Subdomain ilcom.istn.ac.id juga mempunyai host www.ilcom.istn.ac.id. Lalu yang terakhir ada hostname, itu domain name yang digunakan dengan hostname akan menciptakan fully qualified domain name atau FQDN untuk setiap komputer. Contohnya jika terdapat www.istn.ac.id, www adalah hostname dan istn.ac.id adalah domain name-nya. Berikut adalah struktur hierarki DNS. Di sini ada diagramnya. Yang paling atas ada dot ya, ada titik root. Di sini top level domainnya adalah ARPA. Di sini untuk .com, edu, net, gov, .id dan seterusnya. Berikutnya ada DNS zone. Untuk DNS zone terdapat dua bentuk pemetaan ya. Yang pertama adalah forward lookup zone. Itu melakukan pemetaan dari nama menuju IP address, dan yang kedua ada reverse lookup zone, melakukan pemetaan dari IP address menuju nama. Apa yang dimaksud dengan forward lookup zone itu adalah cara kerja DNS tersebut. Dengan forward lookup zone dapat kita lihat pada contoh berikut. Misal kita browsing di warnet dan menghubungi www.istn.ac.id, maka yang pertama PC kita akan mengontak server DNS lokal, biasanya terletak pada jaringan ISP, untuk menanyakan IP address dari www.istn.ac.id. Lalu yang kedua, server DNS lokal akan melihat ke dalam chatnya. Yang ketiga, jika data itu terdapat di dalam chat server DNS server lokal, maka server tersebut akan memberikan alamat IP tersebut ke browser. Jika tidak, maka server tersebut mengontak server DNS di atasnya. Biasanya disebut root DNS server, dot tadi.
untuk mengetahui alamat IP dari name server yang mengelola top level domain.id. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada pada name server yang mengelola top level domain.id, maka server akan menanyakan IP dari name server pengelola domain ac.id. Kemudian server akan mengontak name server pengelola domain ac.id. Di sini server akan menanyakan alamat IP dari second level domain istn.ac.id. Setelah mendapatkan IP dari name server pengelola second level domain istn.ac.id pada name server yang mengelola istn.ac.id, maka DNS server kita akan menanyakan alamat FQDN dari www.istn.ac.id. Yang ketujuh, setelah mendapatkan IP dari www.istn.ac.id, maka server akan memberikan alamat IP tersebut ke PC yang merequest tadi ya, ke kliennya, dan membuat cache terhadap alamat yang telah dicari. Sehingga jika ada permintaan lagi untuk mengakses domain tersebut, maka DNS server akan memberikan alamat yang telah disimpan dalam cache tanpa harus menghubungi server di atasnya. Jadi permintaan terhadap server di atasnya hanya jika alamat yang akan diakses belum terdapat pada cache atau belum pernah diakses sama sekali di komputer klien tersebut. Lalu yang terakhir, setelah PC mendapatkan alamat IP dari www.istn.ac.id, barulah PC tadi bisa mengakses www.istn.ac.id. Selanjutnya ada reverse domain server. Di dalam jaringan TCP/IP diperlukan juga pemetaan dari IP address ke hostname. Pemetaan ini merupakan pemetaan balik dari pemetaan hostname ke IP address yang disebut reverse domain. Tujuannya adalah untuk menyimpan informasi ataupun statistik yang disimpan dalam satu log file. Selain itu juga diperlukan untuk security jaringan. Jika menggunakan hostable yang biasa ada di directory /etc/host yang ada pada sistem Unix atau Linux, maka pemetaan hostname ke IP address merupakan pemetaan satu ke satu. Resolver akan mencari hostname pada hostable secara sekuensial dengan menggunakan DNS. Proses pencarian IP address dari suatu hostname dapat dengan mudah dilakukan. Tapi proses pencarian hostname dari suatu host dengan IP address tertentu memerlukan proses pencarian yang cukup lama karena harus dilacak ke seluruh domain name server. Solusi yang digunakan adalah dengan membuat satu domain dengan menggunakan IP address sebagai domain. Pada jaringan TCP/IP top level domain yang menggunakan IP address sebagai domain diberi nama in-addr.arpa. Pemberian nama subdomain di bawah top level domain ini mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, subdomain dibentuk dengan menuliskan subdomain dalam format representasi IP address dalam bentuk .octet. Lalu yang kedua, pembentukan subdomain di bawah top level domain dimulai dari oktet pertama dari IP address. Dan subdomain selanjutnya dibentuk dari oktet ketiga dan demikian seterusnya. Di sini ada contoh sebuah network dengan IP address 222.124.194.x. Ini network kelasnya C, X-nya ini sama dengan variabel 0 sampai 255. Dikoordinasikan oleh DNS server. Di sini contohnya nsl.istn.ac.id agar DNS ini dapat merupakan server untuk reverse domain pada IP address di atas. Maka reverse domain yang harus dibuat adalah 194.122.222.in /addr.arpa. Network dengan IP address 222.124.194.x ini bila direpresentasikan dalam bentuk .octet adalah 222.124.194. Oktet pertama dari IP address network di atas adalah 222, oktet kedua 124, dan oktet ketiga 194. Maka subdomain di bawah top level domain in-addr.arpa adalah 222.in-addr.arpa. Subdomain berikutnya adalah oktet kedua yaitu 124. Maka di bawah subdomain 222.in-addr.arpa terdapat lagi subdomain 124.222.in-addr.arpa. Kemudian subdomain berikutnya adalah oktet ketiga yaitu 180. Maka di bawah subdomain 124.222.in-addr.arpa terdapat subdomain 194.124.222.in-addr.arpa. Sekian penjelasan tentang domain name system server dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.